Batik Lovers, ketemu lagi dengan saya di Batik Organik Channel. Yuk dukung terus lokal brand pilihan kamu dan bangga memakai produk lokal. Sudah banyak loh produk lokal yang go global dan berkualitas, tentunya karena dukungan kita semua. Nah Batik Lovers, di kesempatan kali ini kita mau membahas tentang bahan dobi yang biasa digunakan untuk batik. Pengen tahu detailnya seperti apa? Yuk simak terus sampai selesai. Tapi sebelum itu, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu untuk UKM batik di Indonesia. Nah, Batik Lovers, gimana sih ciri-ciri dari bahan dobi ini? Yang pertama, ciri yang paling kerasa banget kalau kita memegang kain dobi ini ataupun kita melihat kain dobi, itu adanya motif serat yang terlihat seperti serat tenun. Nah, pada dasarnya bahan dobi ini adalah bahan tekstil yang menggunakan mesin sebagai motif tenunnya ini. Nah, terlihat seperti serat tenun ini kalau kita raba bahan dobi ini cenderung bertekstur seperti serat-serat benang yang lebih menonjol daripada kain dasarnya. Nah, dikenal memiliki motif yang menarik ini dan sangat indah. Bahan ini sering sekali digunakan untuk bahan baku batik. Nah, motif-motif serat pada permukaan kain dobi ini seringkali mengundang persepsi bahwa kain ini merupakan hasil dari penyulaman ataupun bordir. Namun, motif tersebut basicnya adalah hasil dari proses tenun dengan menggunakan mesin. Nah, teknik tenun dobi ini sudah dikembangkan sejak tahun 1840 dengan menggunakan alat tenun manual. Nah, Batik Lovers, untuk material dari bahan dobi ini sendiri adalah salah satu contoh benang yang digunakan untuk dobi. Nah, ini merupakan campuran antara katun dengan viskos dan menghasilkan kain dobi yang berkilau seperti sutra, karena ini merupakan efek dari benang viskos itu sendiri. Nah, namun kain dobi ini seringkali digunakan untuk membatik dengan menggunakan material katun. Sedangkan untuk motifnya, kain dobi ini sangat beragam, seperti halnya motif herringbone, dobi kristal, dobi salur, kotak, dan juga ada pula yang bermotif abstrak. Namun yang sering kali kita jumpai adalah motif yang berbentuk layang-layang atau segi 4 ataupun segi 5. Nah, motif batik yang diproses pada kain ini semakin mempercantik penampilan untuk keseluruhannya. Nah, sama halnya seperti jenis kain lainnya, kain dobi juga tersedia beberapa tingkatan, mulai dari yang kainnya itu halus sampai dengan yang kasar. Seperti yang sering digunakan, kain dobi yang halus biasanya akan terasa serat-seratnya yang menonjol dan sangat halus. Untuk warnanya sendiri didominasi dengan warna putih, di mana warna tersebut terkesan eksklusif. Tentunya juga memudahkan dijadikan bahan batik. Nah, meskipun kelembutan kain dobi ini tidak selembut kain sutra, namun ini termasuk ke dalam jenis kain yang memiliki kualitas menengah ke atas. Nah, tidak heran jika banyak digunakan sebagai bahan dasar batik premium. Nah, pada umumnya kebanyakan orang menganggap atau sering menyebut bahan dobi ini sebagai bahan semi sutra, padahal bukan sutra ya, ataupun semi sutra. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan sutra. Batik Lovers, jika digunakan untuk membuat batik, kain dobi ini akan terlihat lebih eksklusif sehingga sangat cocok digunakan untuk membuat bahan-bahan baju ataupun fashion lainnya. Nah, seperti blus, kemeja, rok, dan jenis pakaian lainnya. Bahan batik dari bahan dobi ini juga bisa digunakan untuk souvenir ataupun seperti halnya gift. Nah, pakaian yang menggunakan bahan kain dobi pada umumnya ini terasa sangat dingin dan sejuk dan tentunya lebih menyerap keringat dengan baik. Nah, karena adanya tekstur dari seperti benang tenun ini adalah memunculkan efek pori-pori kain sehingga angin lebih mudah masuk ke dalam serat kain ini. Sebelum menggunakan bahan dobi,
pastikan dulu untuk mencucinya ya, karena kain ini akan menyusut. Nah, dengan dicuci akan lebih jelas ukuran kain yang sebenarnya. Nah, terutama jika digunakan sebagai bahan baku batik. Nah, kain dobi ini karena berbahan dasar warna putih juga bisa digunakan untuk berbagai macam proses kain selain batik, seperti halnya jumputan juga, ataupun proses-proses pewarnaan dengan teknik lainnya. Nah, batik lovers, kita masuk ke review bahan batik yang berbahan dasar kain dobi. Nah, ini kita tunjukkan salah satu contoh bahan batik berbahan dobi dengan motif crochet terbaru dari batik organik. Nah, ini menggunakan percampuran warna antara navy dengan baby blue dan juga warna salem ataupun peach. Ini manis sekali ya. Nah, ini kita mau bahas lagi tentang kain bahan dobi sendiri. Nah, ini bisa dilihat semacam ada tekstur benang, serat benang yang menonjol. Nah, ini berasal dari serat benang viskos. Nah, seperti ini. Nah, serat benang sendiri dibandingkan dengan bahan dasarnya ini akan terlihat lebih mengkilap dan juga mewah ya, memunculkan efek mewah dari kain ini. Nah, dasarnya untuk kain dobi ini karena mengandung bahan katun, ini bahannya cukup adem dan lembut. Untuk gramasi kainnya sendiri karena ini cukup tebal, ini gramasinya menengah ya, jadi tidak termasuk kain yang ringan ataupun tidak tergolong juga kain yang berat. Jadi ini menengah ya untuk gramasinya. Nah, ini seperti ini. Cenderung jatuh tapi juga tidak terlalu kaku. Oke. Nah, untuk review yang kedua dari bahan dobi, kita tunjukkan yang bermotif pulauan ini ya. Nah, kalau jika dilihat dari dekat sebetulnya akan terlihat serat-serat benangnya. Namun jika dilihat dari jauh ini tidak terlalu terlihat serat-serat benangnya ya. Karena ini kita gunakan pada kain ini warna dasar yang cukup solid, yaitu warna marun ataupun burgundi. Nah, kita padukan dengan warna coklat seperti ini, jadi sangat manis dan juga tidak terlalu tua ya. Tetap kesannya mewah dan eksklusif, dan motif-motif yang terbaru dari batik organik juga dituangkan di sini, seperti motif tabur seperti ini, kemudian ada motif crochet dan juga motif kolintang seperti ini. Nah, ini menggunakan teknik pulauan semakin mempercantik kain berbahan dobi ini. Nah, ini untuk review yang ketiga dari bahan batik berbahan dobi. Kali ini batik ini dituangkan dalam motif pulauan juga seperti ini, dengan pencampuran warna yang sangat eksklusif, yaitu warna English blue yang biasa digunakan pada furniture Eropa, dan dipadukan dengan warna peach atau salem seperti ini jadi hasilnya ya. Nah, ini kita menggunakan motif tabur bunga tulip seperti ini. Lalu ada motif crochet. Ini adalah motif crochet yang terbaru dari batik organik. Kemudian dipadukan dengan motif sashiko kaung yang seperti ini. Ini semakin mempertajam efek tenun dari tenun dobi. Nah, seperti ini. Cantik kan? Nah, ini karakter dobinya sama yang kita gunakan untuk proses batik ini, sama gramasi menengah juga. Terus kita nggak ada perbedaan ya, hanya perbedaannya di bentuk motif seratnya, karena selalu berbeda-beda pastinya. Ada yang bentuk layang, ada bentuk bintang, ada kotak ataupun garis. Tapi yang sering kita gunakan sebagai standar bahan dobi untuk batik di batik organik ini seringnya menggunakan serat yang berbentuk layang-layang atau segi empat berdiri. Nah, seperti ini ya. Cantik kan?
Oke, batik lovers, itu tadi ulasan kita tentang bahan dobi yang digunakan untuk bahan batik. Nah, cantik dan menarik ya, dan pastinya karena memang sangat eksklusif dan mewah, makanya kenapa sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah bahan semi sutra, walaupun banyak katunya juga ya sebetulnya. Nah, gimana? Kamu udah punya banyak koleksi bahan dobi batik belum? Nah, kalau belum, yuk kita tambah koleksi bahan batik dobinya di rumah. Nah, segitu aja ulasan kita kali ini tentang bahan dobi. Selanjutnya mungkin kita akan review tentang jenis-jenis bahan lain yang sering digunakan untuk bahan batik. Oke, batik lovers, segitu aja ulasan kita kali ini. Sampai ketemu di review kita selanjutnya. Terima kasih.